Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, channel Oke Semangat kawan, semangat semangat. Aduh, sangat capek sekali. Rasanya sangat capek sekali saya ini sekarang. Aduh, sampai saya nggak mau ngomong apa ya gitu loh. Salbut otak wes itu loh. Oke, saya akan menanyakan videonya Bang Haji Rhoma Irama atau Raden Haji Rhoma Irama. Detik-detik Bang Haji Rhoma Irama itu mendeklarasikan tentang kepercayaannya beliau. Waduh, kepercayaannya beliau tentang yang selama ini dia percaya dan sekarang beliau itu tidak mempercayainya. Ya, kita akan tonton videonya bersama-sama, simak dengan baik, tanggapi dengan baik, jangan rasis. Karena di komen saya di bisu-bisui gitu loh. Padahal saya ya terserah Anda itu percaya iya enggak percaya, itu haknya masing-masing gitu loh. Tapi terkait pembelokan sejarah, mari kita berbondong-bondong untuk mengkritisi, berbondong-bondong untuk meluruskan sejarah Nusantara. Oke, kita akan tonton videonya Bang Haji Rhoma Irama. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 79 tahun yang lalu, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, di mana pada tanggal 18 Agustus maka dijadikanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di mana pembukaannya diantaranya berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bahwa kemerdekaan Indonesia tidak percuma kita capai. Semua itu adalah perjuangan, pengorbanan para pahlawan anak-anak bangsa, putra-putra bangsa asli, bukan perjuangan bangsa-bangsa lain, apalagi perjuangan kaum Ba'alawi yang sering mereka dengungkan. Bahwa kita mengenal di Aceh Cut Nyak Din, Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, kemudian di Sumatera Barat kita mengenal Imam Bonjol, kemudian di Jawa kita mengenal Pangeran Diponegoro, kemudian di Banten Pangeran Hasanuddin, di Jakarta kemudian Pangeran Jayakarta, dan di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya adalah ulama-ulama pejuang yang berjuang mengorbankan darah dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati saat ini. Setelah kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Hatta dan Bung Karno, tak lama kemudian kembali penjajah Belanda dan Inggris datang ke Jakarta untuk kembali menjajah. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Maka di Surabaya pada tanggal 10 November terjadilah perjuangan arek-arek Surabaya melawan agresi tentara Inggris dan Belanda, yang dengan pekik takbir dari Bung Tomo, maka umat Islam, para santri, para kiai berhasil mengusir Belanda dan Inggris, bahkan bisa membunuh Jenderal Inggris yaitu Malabi. Kemudian di Jawa Barat terjadi Bandung Lautan Api, dan di Tasikmalaya terjadi suatu pertempuran yang dahsyat yang dipimpin oleh Kapten Raden Burjah Anggawirya, yang kemudian berhasil menghancurkan tank Dingo Belanda, di mana hal ini diabadikan dalam sejarah bangsa Belanda. Sebagai saksi daripada Kapten Raden Burjah adalah anak buahnya, yaitu Mayor Jenderal Haji Marzuki Edi Nalapraya, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau masih ada. Coba kita lihat ini
ada apanya? Foto waktu tank bingo ini yang rusak ini. Nah, terus ini Mayor Haryadi dengan tank yang sudah diperbaiki. Nah, demikianlah perjuangan para anak-anak asli bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, kita generasi sekarang wajib mensyukuri, berterima kasih atas jasa-jasa para beliau pejuang kita. Pertama, dengan membacakan doa agar para pahlawan nasional diberikan pahala yang besar, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan sebagai para mujahid, para syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengisi kemerdekaan tentunya dengan melaksanakan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tugas generasi sekarang dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh para pejuang-pejuang anak bangsa sendiri. Adapun mengenai polemik nasab, podcast Bisikan Roma telah merajut berbagai sumber dari polemik ini, mulai dari Guru Gembul, kemudian dari Kiai Haji Ahmaduddin yang berbicara tentang nasab, sejarah nasab. Kemudian ada Gus Romel sebagai pembanding dari Rabithah Alawiyah. Kemudian ada juga Dr. Sugeng Sugiharto sebagai ahli DNA. Kemudian ada juga Profesor Menahem Ali sebagai ahli filologi. Dari sana ditetapkanlah oleh Kiai Haji Ahmaduddin bahwa Ubaidillah sebagai keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi sebagai tokoh yang eksis selama 550 tahun. Kemudian dari sisi filologi, menurut Profesor Menahem Ali bahwa kaum Ba'alawi mustahil sebagai orang Arab. Tapi kaum Ba'alawi adalah dari Kaukasus menurut ilmu sejarah. Dan menurut ilmu DNA, pakar DNA Dr. Sugeng Sugiharto menyatakan bahwa secara DNA mustahil kaum Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku tinggalkan, tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya lengkap, berbagai aspek kehidupan manusia tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan seorang sosiolog Profesor Dr. Arnold Toynbee setelah membaca Al-Quran, beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi ternyata way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Apabila terdapat perselisihan antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu hal yang baik dan itu adalah jalan keluar yang terbaik untuk kalian. Nah, oleh karena itu, mengenai polemik nasab, kita harus kembalikan kepada Al-Quran wal Hadis.
Baik, apa yang menjadi perdebatan dari polemik ini? Pertama, mengenai Ahlul Bait. Mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Siapakah Ahlul Bait itu? Apakah arti dari Ahlul Bait? Ahlul Bait secara bahasa, secara lugah. Ahlu al-Bait. Ahli rumah. Artinya penduduk rumah. Penghuni rumah. Ahlul Bait adalah orang-orang yang ada dalam rumah. Dalam ini tentunya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara harfiah. Lalu Al-Quranul Karim berbicara. Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina wa umatti'kunna wa sarihkunna sarahan jamila. Katakan ya Nabi kepada istri-istri kamu, seandainya kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, kemarilah. Umatti'kunna, aku berikan kamu hadiah, wa usarihkunna, dan aku ceraikan kamu sarahan jamila, dengan cara bercerai yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasul wa darul akhirah fa inna Allah 'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tetapi apabila di antara kalian menghendaki Allah, menghendaki Rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya pahala Allah sangat besar bagi orang-orang yang muhsin di antara istri-istri Nabi. Nah, jadi dari dua ayat ini kita melihat bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada istri-istrinya, kalau mereka menginginkan dunia dan isinya, diperintahkan diceraikan oleh Allah. Tetapi kalau mereka menginginkan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan pahala. Artinya orientasi keluarga Nabi, istri-istri Nabi adalah harus mencari ridha Allah. Oke ya, barusan pernyataannya Bang Haji Rhoma Irama terkait sejarah, terkait pahlawan, pejuang, dan polemik nasab. Beliau menceritakan tentang sejarah pejuang. Jadi Bang Rhoma Irama ini tidak syukur-syukur atau Bang Haji Rhoma Irama ini tidak syukur-syukur ya berbicara tentang polemik nasab ini gitu loh, dan beliau memberi pernyataan bahwasanya beliau itu mempercayai bahwasanya Ba'alawi atau Ba'alwi itu bukan turianya Rasulullah SAW. Ini versinya beliau, terserah gitu loh, dan orang punya persepsi masing-masing gitu loh untuk percaya atau tidaknya gitu loh. Penting ya buat kita untuk, lagi-lagi saya mengingatkan ya, penting buat kita untuk meluruskan sejarah yang banyak beredar di dunia maya itu, sejarah-sejarahnya itu, atau di YouTube ya, sejarah-sejarah Nusantara itu dibelokkan gitu loh. NU juga seperti itu gitu loh. Ya, tanggapi dengan baik ya, dan komen dengan baik untuk hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita itu bentrok sesama wong Nusantara, oke? Mbak Awdw itu berjuang demi kemerdekaan bangsa Nusantara ini. Kok putu-putu nih bentrok ning ngisor kan lucu gitu loh. Karena hanya membela yang menurut kita itu benar. Tapi kan belum tentu benar menurut pangeran. Oke? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.